kekayaan alamnya, Indonesia akan menjadi negara ekonomi kuat. Tentu saja bila kualitas sumber daya manusianya dapat ditingkatkan. Hal ini dikatakan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif di hadapan sekitar 50.000 pengusaha Jepang yang hadir dalam perayaan ulang tahun ke-30 Asosiasi Perusahaan Kecil dan Menengah Jepang belum lama ini. Menurut Abdul Latif, Jepang dan Indonesia perlu terus menggalang kerjasama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun ketenaga kerjaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada gilirannya hal ini juga akan menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi Jepang. Kehadiran Abdul Latif di Jepang ini tidak terlepas dari penilaian Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah Jepang atas keberhasilannya dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Abdul Latif yang dahulu pernah mengikuti program latihan di negara matahari terbit ini juga dinilai berhasil sebagai pengusaha yang tumbuh dari bawah. Selain 50.000 anggota asosiasi, perayaan ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama, Ketua Majelis Rendah Jepang Doi Takako, Ketua Majelis Tinggi Jepang Hara Bunte, seluruh anggota kabinet Jepang, serta Pangeran Mikasama Nomiya yang mewakili keluarga kerajaan. Tomohito Pino Denka, Narabini Nobuko Hidenka, Murayama Tomichi, Naika Kusori Daijin Kaka, Doi Takaku Sugiin, Gichok Kaka, Hara Bube Sangiin Gichok Kaka, Nihon Koku Saifukaku Daijin Kaka. Saudara, kini kami sampaikan berita dari Jepang. Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif menyatakan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan menjadikan negara dengan ekonomi kuat di samping kekayaan sumber alam yang tersedia. Untuk itu, kerjasama dengan Jepang yang telah berjalan dengan baik perlu ditingkatkan untuk waktu mendatang yang memberikan keuntungan bagi kedua negara. Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif yang berbicara di hadapan 50.000 pengusaha menengah dan kecil di Jepang, belum lama ini menekankan pentingnya mutu sumber daya manusia sebagai masalah yang dominan untuk mencapai keberhasilan dan kesinambungan pembangunan. Pernyataan Menteri Tenaga Kerja itu mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama, Ketua Majelis Rendah Doi Takako, dan Ketua Majelis Tinggi Hara Bunte. Pada acara peringatan ulang tahun ke-30 Organisasi Perusahaan Menengah dan Kecil Jepang ini, hadir pula Pangeran Mikasa Nomiya yang mewakili keluarga kerajaan dan hampir seluruh anggota kabinet dan pejabat tinggi Jepang lainnya. Kehadiran Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif di Jepang ini atas undangan Organisasi Perusahaan Menengah dan Kecil di Jepang atau KSD, di mana organisasi itu merupakan kekuatan ekonomi negeri Sakura yang berhasil menciptakan kesempatan kerja cukup banyak. Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif mengatakan, selama 1 tahun terakhir, Depnaker telah mengirimkan 980 pemuda Indonesia untuk mengikuti program permagangan di berbagai perusahaan di Jepang, khususnya di perusahaan menengah dan kecil anggota organisasi KSD tersebut. Program itu disponsori oleh IMM, suatu yayasan di bawah naungan KSD, dengan tujuan memberi keterampilan bidang tertentu dan membina etos kerja serta disiplin kerja bagi pemuda Indonesia.